akan daku, sehingga aku bersama. Waktuku kecil, waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku serta dicium di mata. Namanya kesal. Waktuku kecil. Ya baik, mari kita sama-sama dengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Anak-anak atau orang tua diminta untuk tetap konsisten. Bicara apa, lakukan itu. Baik anak, baik orang tua. Janji. Bilang kepada Tuhan, bilang kepada orang tua, bilang kepada diri sendiri. Saya ingin tetap konsisten. Saya ingin tetap ada di sini. Saya ingin tetap melakukan ini. Saudara-saudara, ada banyak persoalan. Tapi persoalan itu kemudian mengarahkan saya dan saudara supaya jangan terus merasa diri bersalah. Ada banyak orang tua karena tidak mampu memberikan sesuatu yang menurut dia pas bagi anak-anaknya, dia terus menuduh dirinya bersalah. Dia terus merasa bersalah. Ada banyak anak-anak yang karena dia punya janji yang besar untuk membahagiakan orang tuanya, tetapi belum sampai orang tua mati, dia terus merasa bersalah. Hubungan yang dibangun di atas perasaan terus merasa bersalah tidak membawa kita pada damai sejahtera. Karena setiap kali namanya disebut, setiap kali kita berjumpa dengan dia, dia sudah mati dan kita melihat fotonya, kita terus akan merasa bersalah, padahal itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Jangan bangun hubungan ini dalam perasaan yang terus merasa bersalah. Tapi sekaligus kita diminta supaya jangan mudah menyerah dan jangan pasrah saja. Jangan mudah menyerah, tantangan banyak. Saudara-saudara, kadang-kadang kita membangun hidup ini dengan baik. Kita punya anak ada 12, kita punya anak ada 5, ada 6. Kita sudah bangun hidup ini dengan baik, tiba-tiba ketika mereka menikah, ketika mereka mengenal orang lain, hubungan keluarga menjadi sangat buruk. Kakak adik bertengkar, mereka berkelahi, mereka bersoal, soal warisan, soal segala macam. Dan kita kemudian mulai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Kita mulai mempersalahkan diri sendiri dan mulai terus angkat tangan, tidak lagi bisa buat apa-apa bagi anak-anak. Perjuangan belum selesai. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk berhadapan dengan orang tua yang keras karena memang didikan mereka begitu kuat dulu. Tapi jangan menyerah. Dalam kasih yang besar itu kita membangun hidup ini. Saudara-saudara, tekanan itu juga kemudian menolong kita untuk lebih bijaksana. Ada persoalan yang buat kita marah, tapi jangan marah berlebihan. Kalau dia marah, marahlah yang proporsional. Kalau dia malas, marahlah dia pun malas. Jangan marah dia pun orang. Jangan sampai pas dia baru masuk, lupi mana kau betul suka lupu muka. Muka sasu begitu pamalas lah. Lebih ikat karung di sini, buang di laut. Besok polisi ambil yang pi buang. Karena itu jangan buang dia, jangan marah berlebihan. Marah itu mendatangkan sesuatu yang tidak enak. Saya ingat waktu kita ini ibadah Padang di Nekamese, kita merenungkan kisah Kain dan Habel. Kata kalimat kunci waktu itu bilang, kenapa mukamu merah? Mukamu muram dan hati panas. Muka muram dan hati panas itu, Tuhan bilang begini, engkau nanti akan berusaha di tanah ini tapi engkau tidak dapat hasil dengan baik. Kain protes, Tuhan, yang saya dapat ini lebih berat dari apa yang harusnya saya tanggung. Tidak, ternyata marah yang berlebihan, muka muram dan hati panas, berefek ekonomi sekali. Usaha tidak jalan, kau muka muram terus. Kalau tidak percaya, coba buka toko begitu terus orang bilang, mau beli apa? Besok tutup. Muka muram hati panas tidak bisa. Dia berefek, harus tetap senyum. Don tawar ini tidak beli, tawar ini tidak beli. Terima kasih. Terima kasih kan sudah tawar
Ton tawar, sa besok baru datang beli dong maksud. Begitu. Oke. Saudara-saudara, dalam hubungan sebagai orang tua dan anak-anak, harusnya kita jaga, jangan sampai kita gengsi untuk sapa togor duluan. Harusnya orang tua berani juga merendahkan diri sedikit untuk menegur, menyapa anak-anak, shalom. Anak-anak juga berani untuk menyapa orang tua, shalom, sampai sekolah dulu, shalom, selamat siang. Tapi tolong jawab dia yang baik. Orang bilang shalom, dia bilang shalom Bapak. Kadang-kadang pegang tangan deh orang, dia mata di lain. Oh ya. Tidak bagus betul. Rendahkan hati sedikit kok. Kita juga ada muka nih, lihat kita. Saudara-saudara, jangan juga memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dalam hubungan sebagai orang tua dan anak, jangan memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya tamat SMA waktu itu, ketika menuju ujian, ada 20 orang anak hamil. Terus ketika ada dalam diskusi, 1-2 guru bilang, kok ini dompu masa. Guru PMP kami marah sekali. Dompu masa apa? 1000 orang sekolah, yang 20 orang saya yang hamil bilang masa. Nah yang 800 yang lain. Jangan memaklumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maklumkanlah kalau dia benar-benar pada tempatnya. Sekaligus jangan berharap untuk perubahan itu instan. Perubahan itu berjalan. Perubahan itu ibarat sebuah pertobatan. Tidak semua kisah pertobatan sama seperti Paulus. Tuhan tinggal tangkap langsung banting selesai persoalan. Tidak. Ada yang berlaku begitu pelan. Kita tidak merasa orang lain yang bilang, aduh, bab tua super ubay. Kita sendiri tidak rasa. Tapi orang bilang, aduh, dia super ubay. Hati-hati dengan dong yang takut datang yang, kamu tahu kok tidak? Tahu apa? Saya super tobat. Oh, itu besok dia gila ulang. Prosesnya, jangan berharap sesuatu itu akan instan. Saudara-saudara, kita juga sekaligus diharapkan pusatkanlah perhatian pada pujian akan usaha dan bukan pada hasil. Pusatkan perhatian kalau memuji pada usahanya bukan pada hasil. Kadang-kadang kesalahan kita orang tua adalah lihat hasil baru puji. Kurang menghargai usaha. Saya masih jadi pendeta jemaat. Satu saat kami buat keramik di altar. Kami sujanji oleh karena ada satu acara adat orang tidak datang. Yang datang ada berapa orang, itu tukang jadi-jadian. Dong mati-mati mau pasang, saya bilang pasang. Habis pasang tuh dia pun miring ngeri. Ngeri betul-betul miring. Hari Minggu pas datang gereja semua orang protes ini keramik pun miring. Pak Pendeta kenapa kok begitu? Saya langsung bilang begini, lu di mana? Yang itu hari lu yang kerja bagus-bagus, lu di mana? Di balik ini miring-miring ini ada usaha yang maksimal. Yang paling bisa dibuat memang ini. Kalau saya diminta menyanyi lawan Edward Chen, ya jangan dibandingkan. Ya muka bersaing. Suara jangan dibandingkan. Jadi kalau saya punya maksimal, ya itu sudah. Kenapa harus banding? Banding dengan Sus Otus saya kalah. Bagaimana banding dengan Edward Chen? Tapi hargai mereka punya usaha. Tadi Don dua menyanyi miring. Tapi saya hargai mereka punya usaha. Sangat menghargai. Iya. Bagus. Saya dorong mereka menyanyi terus. Tidak apa-apa. Banyak yang tahu menyanyi dan tidak menyanyi. Kita ini suka lihat hasil. Baru bikin hebat-hebat. Tidak menghargai orang. Itu yang paling baik yang mereka bisa. Siapa cuma mau malu-malu di sini? Tidak ada. Tapi itu yang paling baik. Karena itu pakai kalimat. Kadang-kadang kita maksud menegur, tapi salah memilih kalimat. Kita pakai kalimat-kalimat yang menodai persahabatan. Kita pakai kata-kata yang merusak persaudaraan. Dan itu tidak bagus. Pilihlah kalimat-kalimat bijaksana yang tidak melukai. Yang tidak merusak persahabatan.
Yang tadi Pak Pendeta omong merusak kok tidak? Ah, kamu dengar dulu. Tidak merusak, dong bilang. Lanjut. Orang tua dan anak-anak disarankan, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang butuh waktu dengar anak-anak dong omong juga. Ada tertampung di sini dong mau omong dong mama pun tidak baik. Dengar juga, pasang telinga. Kadang-kadang taruh langsung merah tapi sudah dengar. Anak-anak dong juga dengar orang tua omong sedikit. Jadi pendengar yang baik. Makin besar satu rumah, makin mewah itu rumah, makin bersih itu rumah, dia butuh tempat sampah. Tempat sampah itu tempat untuk kasih keluar yang buruk-buruk. Dia butuh itu. Jadilah pendengar yang baik. Hubungan itu, dia mau bicara dengan siapa? Dia mau bicara, dia datang kasih tahu pendeta salah. Dia mau ngomong di siapa? Kalau kita tidak saling mendengar satu dengan yang lain. Hidup juga jangan terlalu pasang larangan terlalu banyak. Di kamar tidur, di kamar mandi, di kamar tamu, di kamar keluarga semua tulis dilarang, 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 dilarang. Ini anak bilang mati kita. Lu dari keluarga mana? Saya dari keluarga dilarang ini. Kok semua hanya dilarang habis. Saya ingat saya pun bapak, kami tidak pernah dimarahi kalau pulang tengah malam. Tidak pernah pintu dibuka. Masuk jam berapa pun tidak jadi masalah. Tapi 4:30 pagi biasa kami doa pagi sama-sama. Saudara bayangkan kalau masuk jam 3 dan 4:30 ibadah pagi. Dan Bapak selalu bilang begini, menghadap Tuhan tuh harus dengan senyum ya. Dan kami masuk jam 3 dan harus berdoa 4:30, siapa mau senyum? Itu muka babangka. Dan Bapak tua bilang, anak, kenapa anak tidak senyum? Saya masuk jam 3 pagi. Oh, siapa yang suruh lu datang jam 3 pagi? Ya jangan tulis dilarang, dilarang terus. Tapi bangunlah sesuatu yang baik. Saudara-saudara, kita juga diharapkan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apalagi berdengar dan orang lain, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Kita hubungan rusak ini karena banyak yang hanya jadi tukang mengambil kesimpulan. Sedikit-sedikit dia sudah ambil kesimpulan. Oh, kok memang, coba lihat itu kesimpulannya. Ini orang pelajaran bahasa Indonesia harus ulang. Semua penjahat berbaju hitam. Pendeta memakai baju hitam. Kesimpulannya, kesian kalau begitu. Dia jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Biasa hubungan papa, mama, anak-anak, menantu dong rusak hanya karena lebih cepat kesimpulan daripada dia pun fakta. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Tapi juga, tolong kau jangan terlalu ungkit masa lalu itu. Barang su lewat kita su minta ampun, su minta maaf, su selamat. Itu, kau dari hari tahun 1967. Nah kalau kerja hanya ungkit-ungkit masa lalu. Siapa yang kerja tiap hari begitu tuh ya, ungkit-ungkit masa lalu. Ya kalau orang pernah salah ya betul sudah, tapi jangan bergerak bilang kok diang, kok pernah sekali yang. Itu waktu Pak de Ibu dong belum ada. Itu pernah. Tolong bangunin hidup dengan lebih baik. Dalam membangun hidup ini juga tolong supaya jangan merasa paling tahu dan paling benar. Baik orang tua, baik anak-anak, jangan dia merasa paling tahu. Bila perlu dia paling tidak tahu. Saya bilang kepada pendeta yang mau ditabiskan, saya bilang begini. Kalau Anda mau disambut baik oleh jemaatmu, jadilah orang yang tidak tahu. Anda ada tahu sekali tapi bikin tidak tahu lah. Bapak biarlah babi ini. Iya, ini babi dia beranak ke mana? 1 tahun 2 kali Pak. Oh, saya kira hanya 1 kali. Tidak. Pak son tahu nah. Biarkan dia omong. Biarkan dia bicara. Tapi kalau kita datang, menurut buku bagaimana mengembang biakan babi. Babi langsung dia ini kurang bagus. Bicaralah yang tepat. Kalau orang suka piara babi, bicaralah tentang babi. Jangan sampai orang suka piara babi kita bilang, tadi malam waktu MotoGP, Rossi itu bukan lari begini, dia lari begini. Bapak tua akan heran lihat kita. Bicara.
Berikut 5 dari yang terakhir. Jangan ajar anak untuk membalas yang jahat. Jangan ajar anak. Mama tadi dia pukul beta. Lu sana ada tangan. Mama tadi dia maki beta. Lu bisu. Siapa yang biasa begitu tuh? Jangan ajar anak untuk balas yang jahat, yang jahat. Terima sah. Ajar anak juga untuk merendahkan diri. Kita belajar merendahkan diri. Belajar untuk bisa kompak. Dan ajar untuk tidak menakut-nakuti anak-anak. Tidur. Tidur tadi malam Mbak Isa tuh. Kita ini kemana kowe? Kadang-kadang sampai bikin lagu, itu lagu salah. Nina Bobo, tidur adikku sayang. Kalau tidak Bobo digigit, siapa yang bilang? Justru kalau dia tidur nyamuk gigit. Dia lari-lari, nyamuk mana gigit dia coba? Kita ini juga kadang-kadang bikin takut anak dengan cara yang salah. Betul kok tidak? Anak tidur itu yang nyamuk gigi. Dia lari, nyamuk mana yang pi? Tidak dapat. Kita ini bermasalah. Baik saudara-saudara, di bagian paling terakhir ini saya mau ajak kita saudara-saudara, kita besar, paling tidak yang seusia saya dan orang tua suka mengajarkan kepada kita lagu ini. Kalau tahu kita nyanyi sedikit tidak apa-apa. Bila ku ingat lelah ayah bunda. Tunggu kok Kak Etin cari yang pas. Ikut saya masalah. Bila ku ingat lelah, tahu lagu itu Kita nyanyikan. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku sehingga aku besar. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang dipangku serta dicium di mata, namanya kesal. Waktuku kecil, coba resapi baik-baik ini. Waktuku kecil, amatlah senang dipangku serta dicium di Ambil waktu sedikit untuk renungkan saudara bahwa itu mungkin hilang dari hidup kita. Mungkin sebagai anak-anak mereka merasa bahwa mereka jauh dari apa yang disebut dengan nama kesayangan. Mungkin sebagai orang tua kita sadar bahwa kita sudah terlalu sibuk. Sehingga lagu yang bagus tadi kita mulai lupakan. Bagaimana dia ada di pangkuan. Bagaimana dia dimanjakan. Bagaimana dia dikasih. Tadi malam ketika saya siap khotbah ini, di radio ada sebuah cerita. Satu keluarga yang sukses sekali. Dia punya seorang anak yang baik sekali. Ibu ini punya karir yang luar biasa. Rupa-rupanya anak ini begitu mengerti bahwa ibunya sukses. Memperhatikan dia untuk banyak hal.
Dia selalu memberi izin ibunya untuk pergi dan melakukan banyak sekali hal yang perlu ibunya lakukan. Karena untuk dia juga. Di usia 5 tahun, ketika dia harus masuk sekolah, dia tetap juga ada dalam keadaan seperti itu. Dia diurus oleh pembantu, oleh babysitternya. Ibunya terus dengan segala kesibukan dan selalu ambil waktu 1-2 jam dengan dia. Sampai satu pagi ketika anak ini harus ke sekolah, dia bilang kepada ibunya, "Ibu, saya minta hari ini ibu yang mandikan saya." "Aduh, tidak bisa, nak. Mama harus pertemuan jam ini. Mama janji nanti sebentar. Mama pulang baru kita jalan." "Saya tidak mau, Mama. Saya mau sekali kalau hari ini Mama yang kasih mandi saya." "Aduh, tidak bisa, Mama ditunggu." Rupa-rupanya ibu ini mampu untuk menjelaskan dan memberi keyakinan bagi anak. Ibu ini pergi. Berapa jam di kantor, dia mendapat telepon dari rumah sakit kalau anaknya sementara kejang-kejang. Dia diminta untuk segera sampai ke rumah sakit itu. Dalam perjalanan ternyata ditelepon ulang. Kalau rupa-rupanya anaknya tadi telah meninggal. Dia sedih sekali. Yang terlintas dalam pikirannya adalah dia rindu sekali untuk kasih mandi dia punya anak. Memang benar dia kasih mandi anaknya ketika sampai. Tapi tubuh kecil itu telah terbujur kaku. Sudah tidak bisa. Tidak ada lagi komunikasi di antara mereka. Singkat cerita, anak ini dikuburkan. Semua duduk melihat bagaimana anak ini masuk di dalam kuburan. Semua mulai pulang. Tinggal ibu ini sendiri. Berhembus angin. Sepertinya bawa aroma bunga Kamboja di sekitarnya. Ibu ini mulai berpikir dan berteriak histeris nama anaknya. "Ibu ingin memandikan engkau. Ibu ingin sekali." Tapi sudah tidak bisa. Dia sudah ada di dalam tanah. Dia sudah tidak lagi bisa berteriak. Dia sudah tidak lagi bisa meminta. Seolah-olah kesempatan sudah tidak ada lagi. Semuanya tertutup. Saya dan saudara masih punya kesempatan hari ini. Mungkin ibu kita sudah terlalu tua, kadang-kadang menjengkelkan. Kita punya anak-anak yang mungkin sangat bandel, bahkan sampai ketika dia usia tua dan berkeluarga sekalipun. Tapi kesempatan itu masih ada. Jangan biarkan kesempatan itu pergi. Tolong ambil waktu 1 menit dan berdoa. Bilang kepada Tuhan, untuk siapapun, untuk orang tua atau untuk anak-anak yang sementara menyesakkan hatimu sekarang. Kita ingat bertahun-tahun, dalam puluhan tahun hidupnya kita membimbing, mengasihi. Kita ingat ketika kita kecil bagaimana kita ada di dalam pelukan dan dekapan. Tapi seolah-olah itu hilang. Satu hal yang masih mungkin adalah masih ada waktu. Dan tidak ada yang mustahil demi nama Tuhan.